Oke teman-teman, jadi ini merupakan halaman home dari aplikasi Unipin. Jadi aplikasi ini memiliki kriteria user compatibility, yaitu kriteria pertama, karena pada saat kita membuka aplikasi ini kita perlu login ke dalam akun kita dan memiliki sistem login pada berbagai jenis akun. Seperti jika kita memiliki akun Unipin, maka kita bisa masuk menggunakan akun Unipin, dan sini juga tertera ada akun Facebook. Dan jika kita belum daftar, kita bisa mendaftarkan akun untuk masuk. Contohnya saya akan masuk menggunakan akun Facebook. Oke, jadi sistem pada aplikasi ini sudah bisa mengetahui user ID nama kita karena sudah pernah melakukan login pada aplikasi ini, sehingga sistem sudah membaca dan menyimpan data-data kita. Contohnya ini username saya. Oke, jadi menurut saya kriteria user compatibility ini termasuk pada sistem aplikasi ini. Oke, pada kriteria yang kedua yaitu product compatibility. Jadi pada kriteria ini, product compatibility pada aplikasi ini, sistem dapat memberitahu suatu hasil atau report apa saja, bahkan aktivitas yang pernah kita lakukan, seperti aktivitas pembelian voucher yang menyertakan waktu, tanggal, dan jam kapan kita melakukan transaksi online ini. Jadi pilihannya bagian profil kita di kanan dan pada riwayat transaksi. Oke, jadi pada aplikasi ini sistemnya tuh sudah bisa mengetahui kapan kita melakukan suatu transaksi atau pembelian voucher game, maka akan tertera di bagian riwayatnya. Jadi pada kriteria kedua, product compatibility ini termasuk dan ada pada sistem aplikasi Unipin ini. Oke, kriteria yang ketiga yaitu tax compatibility. Jadi pada kriteria yang ketiga ini menurut saya termasuk, karena pada kriteria ini aplikasi tentu saja dapat membantu user dalam melakukan tugasnya, yaitu membantu melakukan pembelian voucher game dengan baik, dan prosesnya pun dibuat mudah agar transaksi lebih gampang dan mudah dimengerti oleh user. Jadi jika kita ingin melakukan pembelian voucher, kita tinggal pilih di menu bagian atas, kemudian pembelian voucher. Itu pembelian di sini sangat mudah. Jadi pembelian voucher, dan contohnya kita ingin membeli voucher game PUBG Mobile, kita tinggal menekan ikon atau gambar PUBG Mobile dengan berbagai metode pembelian di sini yang bisa kita lakukan dengan nominal yang ingin kita beli, seperti 60 UC, dan juga metode pembelian yang sesuai dengan yang ada pada daerah kita. Contohnya kita menggunakan OVO. Oke, tinggal kita masukkan nomor telepon dan konfirmasi, maka voucher yang kita beli akan kita mau beli itu bisa dibeli. Oke, jadi kriteria tax compatibility ini termasuk dan ada pada sistem aplikasi Unipin. Oke, jadi kriteria keempat yaitu workflow compatibility. Jadi pada kriteria ini tentunya termasuk pada sistem aplikasi ini, karena dalam melakukan pembelian sistemnya tidak terlalu sulit dan mudah dimengerti user, ya tidak berbeda jauh dengan kriteria yang ketiga yaitu top compatibility. Jadi menurut saya termasuk dalam dan ada pada sistem aplikasi Unipin. Seperti tadi contohnya kita melakukan pembelian voucher Call of Duty, tinggal mengklik ikon gambarnya dan memilih metode pembayaran dan jenis berapa yang ingin kita beli. Jadi tinggal kita memilih metode pembayaran dan tekan pembelian, maka transaksi selesai. Jadi menurut saya termasuk karena mudah dimengerti dan mempercepat pekerjaan user.
Oke, kriteria yang kelima yaitu konsistensi. Jadi kriteria ini termasuk pada sistem aplikasi ini karena jika dilihat dari tampilan umum, jenis font dan ukuran font menurut saya seragam dan terletak dari menu pilihan dibuat seperti jenis sistem aplikasi lainnya yang cenderung di bagian atas. Jadi ya, konsistensi pada jenis tampilan umumnya itu seperti aplikasi lainnya, dimana menu toolbarnya tuh berada di bagian atas dan pilihan dari jenis game yang di top up atau melakukan pembelian tuh ada di bagian tengah bawahnya, seperti transaksi pembelian voucher atau pembelian transaksi jenis game lainnya. Jadi menurut saya ini termasuk juga memiliki jenis font yang tertata rapi dan mirip, sehingga pada kriteria kelima ini sistem aplikasi ini memiliki kriteria itu. Di kriteria yang keenam yaitu familiarity. Pada jenis kriteria ini bisa dikatakan termasuk pada sistem aplikasi ini karena pastinya user pengguna sudah pasti familiar dengan tata letak menu ketika melakukan pembelian online seperti menu pencarian, pembelian, dan lain-lain. Jadi menurut saya kriteria keenam ini termasuk karena user itu sudah familiar dan sudah tahu di mana letak-letak pembelian dan memilih, bahkan melihat profil dari user tersebut. Contohnya ini pasti biasanya username itu berada di bagian kanan atas, dimana ada beberapa pilihan, sehingga menurut saya tuh user sudah pasti familiar lah dengan menu-menu dan tata letak dari jenis-jenis transaksi online, pembelian voucher contohnya. Pasti kategori dari game-game tuh berada di bagian atas, dan juga menu pencariannya itu berada di bagian tengah atas sekali. Tinggal kita memasukkan contohnya jenis game yang kita cari. Jadi pada kriteria yang keenam, familiarity ini termasuk pada sistem aplikasi ini karena sudah biasa dijumpai oleh user, terutama user yang sering bermain game pastinya. Oke, yang ketujuh yaitu simplicity. Jadi kriteria ini menurut saya termasuk ke aplikasi ini karena memiliki tampilan yang simple dan transaksi yang tidak rumit. Bahkan jika kita melakukan pembelian voucher game di sini tidak menyita banyak waktu untuk melakukan transaksi, hanya mungkin butuh 5 menit saja kita sudah berhasil melakukan pembelian voucher. Makanya menurut saya tidak terlalu rumit dalam melakukan transaksi pada sistem aplikasi di Unipin. Jadi kriteria ini menurut saya masih bisa termasuk ke dalam sistem aplikasi Unipin ini. Oke, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, tinggal mengklik ikon jenis game yang ingin kita melakukan transaksi, lalu ya tinggal memilih jenis pembayaran yang ingin kita lakukan. Tinggal masukkan user ID dari game yang kita mainkan dan tinggal melakukan pembelian dan down. Jadi menurut saya masih simple dalam melakukan transaksi pada sistem aplikasi ini dan mudah dimengerti. Oke, kriteria yang ke-8 yaitu direct manipulation. Jadi kriteria ini menurut saya tidak termasuk pada sistem aplikasi ini karena sistem aplikasi ini tidak bisa diubah. Contohnya tuh pada jenis font yang user inginkan warna biru, tapi di sini tidak diberikan pilihan untuk mengubah jenis font atau warna font yang kita inginkan. Dan juga
pada sistem aplikasi ini juga tidak memberikan jenis tampilan dari aplikasi ini atau skinnya, sehingga menurut saya kriteria ini tidak bisa termasuk dalam aplikasi ini. Jadi menurut saya aplikasi ini memang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bisa diubah oleh user, jadi hanya untuk melakukan transaksi pembelian. Oke, kriteria yang ke-9 yaitu kontrol. Jadi kontrol itu memiliki sifat user agar aplikasi ini dapat mengontrol apa yang sedang diperbuat oleh user. Tentunya jika user melakukan top up, jika ada kesalahan keyword yang dilakukan oleh user seperti salah masukkan ID di sini dan melakukan pembayaran, contohnya token pulsa. Nah, maka sistem kontrol ini akan mengeluarkan suatu perintah di mana memunculkan pesan box permintaan gagal, wrong by ID. Jadi ID yang kita masukkan itu salah dan tidak ditemukan ID itu. Disinilah sistem kontrol itu dapat terlihat, di mana sistem dari aplikasi ini akan memberikan text box di mana tentang kesalahan yang kita buat, dan juga jika ada kesalahan seperti tidak masuknya voucher game yang kita beli, itu kita dapat melakukan atau melaporkan kepada customer service. Di sini admin pada sistem aplikasi ini akan mengontrol user yang ID yang kita gunakan. Di sini kita bisa menghubungi di Facebook lewat Messenger. Jadi menurut saya kriteria yang ke-9 kontrol ini ada pada sistem aplikasi ini. Oke, kriteria yang ke-10 selanjutnya yaitu WYSIWYG, yang berarti what you see is what you get, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan apa yang didapat adalah apa yang dilihatnya. Jadi pada aplikasi Unipin ini menurut saya kriteria ke-10 ini bisa ditemukan. Contohnya jika kita ingin melihat informasi mengenai akun kita bisa melihatnya dengan menekan sebelah kanan yang berada nama Nico kita dan my profile. Maka sini akan terlihat informasi akun kita. Mana kita bisa mengganti kata sandi atau mengganti profil kita, nama, tanggal dan jenis kelamin. Kemudian juga sini juga kita bisa memilih banyak pilihan yang sudah disediakan. Jadi menurut saya di sini kriteria ke-10 ini bisa memenuhi pada aplikasi ini. Oke, kriteria selanjutnya adalah flexibility. Jadi flexibility itu dimana aplikasi ini dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan suatu masalah, dan juga software engine itu dapat mengatasi berbagai solusi penyelesaian untuk satu masalah. Contohnya jika kita melakukan top up, contohnya kita top up game PUBG, dan di sini kita memasukkan ID yang sembarangan atau salah dan memilih metode pembayaran.
maka di sini sistem akan membaca bahwa ID yang kita isi salah, akan tertulis player ID is required. Artinya sistem dapat menemukan masalah yang terjadi ketika kita membuat kesalahan pada aplikasi ini. Jadi kriteria yang 11 flexibility ini menurut saya itu bisa ada pada aplikasi ini karena sistem dapat membaca dan mengatasi masalah yang ada pada aplikasi. Oke, jadi kriteria yang ke-12 yaitu responsiveness, di mana aplikasi itu dapat memberikan respon terhadap inputan yang dimasukkan oleh user. Jadi menurut saya aplikasi ini memiliki kriteria responsiveness ini karena contohnya saya jika kita di pencarian memasukkan game yang kita mainkan, dengan keyword yang kita cari, maka otomatis aplikasi tersebut akan merespon dengan memberikan hasil pencarian sesuai dengan yang kita cari. Jadi aplikasi ini memiliki respon yang baik kepada user secara langsung. Oke, yang ke-13 invisible technology. Jadi secara umum itu user mempunyai keingintahuan sebuah kecanggihan dari aplikasi yang digunakan untuk itu. Aplikasi yang dibuat hendaknya mempunyai kelebihan yang tersembunyi. Bisa jadi kelebihan itu berhubungan dengan sistem yang melengkapinya, atau bisa jadi kecanggihan atau kelebihan yang tidak ada hubungannya. Jadi pada aplikasi Unipin ini menurut saya kriteria 13 ini ada, dimana selain sebagai tempat pembelian voucher game, di sini juga memiliki menu-menu yang banyak, seperti ada menu hadiah, promo, berita, tambahkan partnership atau reseller ataupun bisa menjual sesuatu di sini. Kemudian juga ada e-sport. Menu-menu ini tuh menurut saya itu merupakan kelebihan dari sistem aplikasi Unipin ini, karena selain sebagai media pembelian voucher game, ini juga berhubungan dengan berita-berita dan juga bisnis. Jadi kriteria nomor 13 ini menurut saya ada pada aplikasi Unipin ini. Oke, kriteria yang ke-14 yaitu robustness atau recovery, dimana interaksi manusia dan komputer yang baik dapat berupa frase-frase menu atau error handling yang sopan, dimana kata yang digunakan tuh harus dalam kondisi bersahabat sehingga nuansa user friendly akan dapat dirasakan oleh user selama menggunakan sistemnya. Jadi kriteria ke-14 ini menurut saya terdapat pada aplikasi Unipin ini, dimana tuh penggunaan kata-kata tuh di bagian baik di menu maupun toolbar ini, dan juga kata-kata lainnya seperti jika kita ingin melakukan top up itu semuanya tuh frase-frase yang diungkapkan tuh dengan baik dan tidak ada bad words yang digunakan di aplikasi ini. Kata yang digunakan adalah kata yang mudah dimengerti dan juga bahasa yang baik. Jadi kriteria nomor 14 ini termasuk pada aplikasi ini. Oke, yang ke-15 yaitu protection. Jadi protection di sini tuh itu lebih khusus tuh menjaga kenyamanan user ketika menggunakan aplikasi sistem, khususnya data-data berupa file. Jadi kriteria ke-15 ini masuk ke aplikasi Unipin juga karena kenyamanan saat user menggunakan aplikasi ini tuh sangat terasa dan terjamin.
dimana mudah dimengerti kata-katanya dan juga mudah dipahami bagi orang yang baru melakukan pembelian voucher online. Seperti jika memilih game, ada menu untuk memilih game, tinggal dipilih di mana yang kita ingin melakukan pembelian voucher dan akan dibawa langsung ke metode-metodenya. Jadi protection atau kenyamanan dalam menggunakan aplikasi ini tuh sangat baik. Oke, kriteria yang terakhir yaitu easy of learning and easy of use. Ternyata mudah dipelajari dan juga mudah dipakai. Jadi dari kriteria-kriteria sebelumnya tuh dapat disimpulkan pada kriteria yang terakhir, di mana aplikasi atau sistem aplikasi Unipin ini sangat mudah untuk kita pakai dan kita mengerti, dimana walaupun kita pertama kali melakukan pembelian voucher pun kita dapat mudah untuk mengerti cara dan langkah-langkah untuk melakukan pembelian voucher, terusnya voucher game, dimana kita hanya sebagai user perlu untuk klik ikon, memilih denominasi pembelian, metode pembelian, dan langsung melakukan pembelian. Jangan lupa untuk mengisi user ID jenis game ini tersebut. Jadi easy of learn atau easy use ini termasuk ke dalam kriteria yang ada pada aplikasi Unipin. Oke, itu saja mungkin dari penjelasan 6 kriteria yang apakah itu bisa masuk atau tidak dalam sistem aplikasi Unipin ini. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menjelaskan dan terima kasih.